Lihat di sebelah kiri, kita ada burung hantu ya di dalam lubang pohon. Burung hantu ya. Lucu sekali ya burung hantunya ya. Jadi burung hantu ini merupakan makhluk nokturnal. Jadi mereka ini lebih aktif di malam hari. Jadi kalau pagi ke sore hari mereka akan diam saja di sarangnya. Dan mereka bisa memutar kepala mereka hingga 270 derajat karena mereka memiliki 14 tulang di leher mereka. Sementara manusia hanya 7 tulang saja. Jadi manusia hanya bisa berputar hingga 100 derajat saja kepala kita. Dan di sebelah kanan sana, di ujung kita juga ada babi rusa, tapi lagi bobo ya, jadi nggak terlalu kelihatan sekarang. Jadi babi rusa merupakan satwa asli dari Pulau Sulawesi yang ada di Indonesia. Dan mereka disebut babi rusa karena babi rusa jantan memiliki taring di atas hidung mereka yang menyerupai tanduk rusa. Oke, kita juga ada betinanya, kita akan lihat nanti ya yang betinanya. Nah, jadi kalau yang betinanya tidak memiliki taring di atas hidungnya. Ya, bisa dilihat di sebelah kanan itu yang betinanya. Dan ukurannya juga lebih kecil ya dari yang jantan. Dan kita harus memisahkan yang jantan dengan yang betina karena yang jantan ini terlalu agresif dengan yang betina. Jadi kalau kita gabungkan nanti mereka berantem terus nanti. KKDRT ntar ya. Ada pi. Iya. Dan satwa selanjutnya bisa dilihat di sebelah kiri. Nah, di sini kita ada buaya dan di bawah juga ada itu yang paling besar ya di sana ya. Nah, jadi ini bukan buaya darat ya, beda ya. Ini adalah buaya muara atau buaya air pasir. Jadi mereka merupakan reptil terbesar di dunia. Ya, jadi panjang mereka bisa mencapai 6 meter dan berat mereka bisa mencapai 1 ton. Dan kita juga ada anoa di sebelah kanan, nah itu ada anoa ya. Nah, jadi anoa ini kerbau dan mereka adalah kerbau terkecil di dunia. Jadi anoa ini kerbau ya. Dan kerbau ini hanya bisa ditemukan di Pulau Sulawesi di Indonesia. Jadi hanya bisa ditemukan di Indonesia. Jadi sama seperti babi rusa. Apa? Sekarang di sebelah kanan kita ada gajah Sumatera ya. Kita ada elephant di sini ya. Trompet. Jadi ini adalah gajah Sumatera. Mereka adalah gajah terkecil kedua di dunia. Ya, sementara yang paling besar adalah gajah Afrika yang ukurannya 2 kali lipat dari gajah ini. Meskipun dibilang kecil, gajah Sumatera bisa mencapai 4 ton beratnya dan tinggi mereka bisa mencapai 3 meter. Dan mereka juga makannya banyak ya karena bisa menghabiskan 150 kg rumput dalam sehari. Jadi banyak sekali ya makannya ya. Dan di sini mereka biasanya selain makan rumput, mereka juga makan wortel, pisang, batang tebu dan juga kadang melon atau semangka. Bye bye. Satwa selanjutnya bisa dilihat di sebelah kanan kita ada banteng Jawa. Jadi banteng Jawa ini sapi ya, mereka adalah jenis sapi liar yang ada di Indonesia. Namun di Pulau Bali mereka sudah banyak dijinakkan dan juga diternakan yang disebut juga dengan sapi Bali. Jadi sapi Bali merupakan versi jinak dari banteng. Dan di sebelah kiri kita juga ada rusa ya, kita ada banyak rusanya di sana. Ya, jadi ini adalah jenis rusa Jawa. Jadi selain ditemukan di Pulau Jawa, mereka juga bisa ditemukan di Pulau Bali dan juga di Kepulauan Timor di Indonesia. Jadi kalau di Bali mereka disebut dengan menjangan. Dan untuk rusa sendiri, jadi hanya yang jantan yang memiliki tanduk di atas kepalanya. Jadi yang betinanya tidak memiliki tanduk. Kebo. Itu apa itu? Dan sekarang kita akan melihat kerabat kita ya di sebelah kiri.
Ya, jadi di sini kita ada orang utan di sini ya. Dan juga ada bayi orang utannya, kalau bisa lihat lagi bobo ya sama ibunya di sana. Ya, jadi itu namanya Benjiro. Jadi umurnya baru 1 Benjiro. tahun. Nah, jadi orang utan merupakan kera terbesar di Asia. Jadi mereka ini kera ya, bukan monyet. Jadi bedanya kera dengan monyet bisa dilihat dari ekor mereka. Jadi kalau kera tidak memiliki ekor, sementara monyet memiliki ekor. Dan kera juga biasanya lebih pintar dibandingkan dengan monyet. Dan kita memiliki kesamaan DNA ya dengan orang utan, yaitu sebesar 96%. Makanya mereka merupakan kerabat dekat dari manusia. Kok dilihat jalur? Dan sekarang kita akan menyeberangi rawa-rawa ya sekarang. Bisa pegangan, jalannya kurang mulus ya. Bisa dilihat di sebelah kanan kita ada kera lagi di sini yang dinamakan owa ya. Itu di tengah tuh ya kayak tuh. Lagi ngeliatin kita sekarang owa ya. Halo, halo. Nah, jadi ini namanya Raymond dia ya. Ya, namanya bagus ya Raymond. Umurnya sudah sekitar 3 tahun. Ya, jadi owa ini merupakan kera terkecil di dunia. Dan owa merupakan kera yang sangat setia karena mereka hanya memiliki 1 pasangan seumur hidupnya. Jadi kalau ditinggal mati pasangannya, mereka tidak akan cari pasangan lagi. Mungkin lebih setia ya dari manusia. Mungkin ya. Nah, kita sebenarnya ada 3 owa di sini. Kalau yang tadi itu adalah owa Kalimantan, dan kita ada satu jenis lagi namanya owa Jawa. Kalau owa Jawa dia warna bulunya abu-abu. Oh, kita juga ada burung angsa ya di sini ya. Lagi nyebrang burung angsa ya. Permisi ya angsa ya, kita mau lewat ya. Dan di sebelah kiri, di pojok dan juga di dalam batang pohon ya, kita ada beruang madu ya, atau beruang matahari. Ada si Ber, ini burung juga. Nah, jadi beruang madu merupakan beruang terkecil di dunia. Bisa lihat sendiri ya, mereka kecil sekali karena berat mereka hanya bisa mencapai 60 kg maksimalnya. Dan mereka juga lidahnya sangat panjang, bisa mencapai 25 cm. Jadi hampir seperti penggaris ya panjangnya. Dan mereka menggunakan lidah mereka untuk mengambil makanan mereka di dalam pohon. Itu seperti madu, semut, dan juga rayap. Makanya mereka disebut dengan beruang madu karena makannya madu ya. Oh, bisa lihat Raymond lagi tadi di sebelah kanan. Dan bisa lihat lagi di sana ada owa Jawa itu ya, lagi duduk dia. Dan sekarang kita akan melewati jembatan Gentar. Dan saat kita melewati jembatan ini, nanti kita bisa bilang A ya sama-sama. Oke, siap-siap dalam hitungan 1, 2, 3. Bisa bilang? Terima kasih atas partisipasinya. Dan sekarang kita akan melihat kucing ya di sini. Dan kita akan melihat kucing terbesar di dunia. Kayaknya si harimau sih. Iya, pintar sekali ya kakaknya ya. Kita akan melihat harimau di sini. Dan selamat datang di rumah harimau. Dan di area ini Anda bisa melihat 1 ekor harimau betina. Ya, jadi di sini kita ada Joy namanya. Ya, dia perempuan ya atau betina. Dan dia ini paling muda di sini karena umurnya baru sekitar 4 tahun. Oh my god. Nah, kita sebenarnya ada 2 lagi namanya Jacinda dan Jamal. Tapi dua-duanya lagi sakit sekarang, jadi harus kita pisahkan dengan Joy. Jadi biar gak ketularan ya Joy-nya ya. Nah, jadi mereka merupakan kucing terbesar karena berat mereka bisa mencapai 300 kg. Dan mereka juga bisa menghabiskan 6 kg daging dalam sehari. Jadi makannya banyak juga ya. Dan kalau di sini mereka biasanya makannya daging. Tapi kalau di alam liar mereka berburu ya. Contohnya seperti berburu rusa ataupun babi liar atau babi hutan. Dan harimau bisa hidup hingga 15 tahun di alam liar atau bisa hidup lebih di penangkaran seperti di tempat ini. Oke, kita akan lewati jembatan Gentar lainnya di sini. Siap-siap, bisa bilang A lagi. Oke, kompak ya. Ya, dan dari Indonesia sekarang kita akan menuju ke area India. Nah, kita akan ke Vrindavan ya sekarang ya.
Satu pertama kita di India bisa dilihat di sebelah kanan ya. Jadi kita ada sekawanan rusa tutul atau rusa cita. Dan orang-orang juga suka menyebut mereka dengan sebutan bambi ya. Dan yang warnanya hitam putih itu antelope, namanya black buck. Nah, jadi black buck ini tanduknya bagus ya, soalnya spiral gitu dia tanduknya. Dan black buck ini merupakan satwa suci di India. Jadi tidak boleh diburu kalau di India ya mereka. Dan mereka juga merupakan antelope tercepat di India karena yang sangat cepat larinya bisa mencapai 80 km per jam. Sementara untuk rusa tutul sendiri, mereka mudah dikenali dari tutul putih yang ada di badan mereka. Dan sama seperti rusa Jawa ya, jadi hanya yang jantan yang memiliki tanduk di atas kepala mereka. Ya, dan ketika tanduk rusa ini patah akan tumbuh kembali ya, jadi mirip seperti kuku manusia. Dan sekarang bisa dilihat di sebelah kiri. Aduh, lagi bobo di sana ya, santai banget di situ ya. Aduh, posisi tidurnya begitu yang ngangkang ya. Nah, di sini kita ada beruang hitam Himalaya. Beruang hitam Himalaya merupakan beruang terbesar di Asia karena berat mereka bisa mencapai 200 kg. Jadi lebih besar ya dari panda. Nah, mereka disebut beruang bulan karena mereka memiliki tanda putih di dada mereka yang menyerupai bulan sabit. Nah, jadi sama seperti beruang madu ya, mereka juga omnivora, jadi pemakan segala. Jadi bisa makan daging juga dan juga bisa makan buah-buahan ataupun serangga. Itu pendek ya, usaha ya. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk di area Afrika. Dan satu pertama kita di Afrika bisa dilihat di sebelah kanan kita ada kuda Nil di sini. Kita punya banyak ekor, namun semuanya di sebelah kanan ya sekarang ya. Jadi di kirinya nggak ada sekarang. Jadi kuda Nil merupakan mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Mereka bisa mencapai 3 ton. Ya mereka herbivora ya, jadi mereka bisa menghabiskan 80 kg rumput dalam sehari. Dan mereka menghabiskan sepanjang hari mereka di dalam air untuk melindungi kulit mereka yang sensitif dari sinar matahari. Ya, jadi kalau kulitnya kepanasan, kulitnya akan luka-luka dan juga pecah-pecah. Meskipun begitu, mereka juga mengeluarkan keringat yang berwarna merah atau pink yang dijadikan sebagai tabir surya atau sunblock untuk kulit mereka yang sensitif. Jadi mereka juga memproduksi sunscreennya sendiri. Dan di sini kita ada hyena ya. Ini musuhnya singa ya ini ya. Jadi kita harus cari dulu. Dia lagi bobo ya sekarang ya. Oh itu dia di sebelah kiri ya. Nah, kita ada satu pasang di sini. Jadi ini adalah hyena loreng jenisnya. Jadi satu lagi kayaknya ada di depan sana di sebelah kanan. Nah, jadi hyena loreng ini bisa ditemukan di Afrika Utara, Timur Tengah dan juga di India. Nah, dan hyena ini merupakan pemakan bangkai ya di alam liar dan mereka juga biasanya mencuri makanan dari predator lainnya. Dan mereka juga memiliki rahang dan juga pencernaan yang kuat karena mereka bisa mencerna semua bagian makanan mereka termasuk tulang, kuku dan juga tanduk ya. Dan hyena ini merupakan saudara dekat dari kucing dan juga musa. Tapi mereka lebih mirip ya dengan anjing ataupun serigala. Tapi bukan satu keluarga mereka. Kita sudah masuk di area padang rumput Afrika. Dan di area ini Anda bisa melihat berbagai macam jenis antelope yang ada di Afrika. Kita akan lihat antelope lagi ya. Di sebelah kanan tadi itu namanya lecue yang warnanya coklat keemasan. Ya, jadi lecue merupakan salah satu antelope tercepat di Afrika. Jadi kecepatan lari mereka bisa mencapai 80 km per jam. Dan yang besar ini namanya eland. Ya, jadi eland merupakan antelope terbesar di Afrika karena beratnya bisa mencapai 1 ton. Ya, bisa sangat besar sekali. Ini masih kecil ini ya karena dia betina. Jadi kalau yang betina ukurannya lebih kecil.
Dan kita juga ada waterbuck di sebelah kanan lagi ya. Ya, kalau waterbuck ini memiliki bulu dan juga kulit yang waterproof atau anti air. Ya, jadi badan mereka tidak akan basah ketika masuk ke dalam air atau terkena air hujan. Ya, kering terus ya dia badannya ya. Dan mereka akan masuk ke dalam air jika merasa terancam. Jadi makanya dia punya waterproof skin ya. Kita ada lecue lagi di sebelah kiri dan di kanan ini ada eland lagi. Banyak ya. Jadi satu mereka. Dan di hari ini kita juga ada burung unta ya, dan kita akan lihat sama-sama burung unta. Yang gitu. Ini dia burung unta. Wih, gedenya. Bisa dilihat di sebelah kiri kita ada burung unta. Jadi burung unta merupakan burung terbesar di dunia karena berat mereka bisa mencapai 150 kg. Dan mereka juga bisa berlari sangat cepat, yaitu bisa mencapai 70 km per jam. Ya, jadi kita ada 3 ekor di sini. Jadi yang jantannya itu yang warnanya hitam ya bulunya, sementara yang betinanya bulunya warnanya coklat keabu-abuan. Dan burung unta juga memiliki telur terbesar di dunia karena berat telur mereka bisa mencapai 1,5 kg satu butir. Satu butir 1,5 kilo. Dan sekarang kita akan lihat kucing lagi di sini. Nah, sekarang kita akan melihat kucing terbesar kedua di dunia. Iya betul lagi ya kakaknya ya. Kita akan lihat singa di sini. Tapi kita harus berputar dulu ya karena singanya sedang berada di bawah sana. Oke, selamat datang di rumah singa. Dan di hari ini Anda bisa melihat 2 ekor singa betina di sini. Di sana kita ada Ica dan juga Sheila. Ya, Ica dan Sheila ini umurnya sudah 7 tahun sekarang ya. Jadi sama seperti harimau, mereka bisa hidup sampai 15 tahun di alam liar atau bisa hidup lebih di penangkaran. Ya, mereka merupakan kucing terbesar kedua setelah harimau karena berat mereka bisa mencapai 250 kg. Dan bisa dilihat sendiri, jadi yang betina atau yang perempuan tidak memiliki surai ya atau bulu di sekitar kepalanya. Sementara yang jantannya yang baru memiliki surai atau bulu. Nah, sekarang kita akan melihat 2 satwa di sini. Jadi kita ada zebra dan juga jerapah. Ya, kita lihat jerapah dulu ya di sebelah kanan. Nah, jadi jerapah merupakan mamalia darat tertinggi di dunia. Jadi tinggi mereka bisa mencapai 6 meter. Dan kita ada 2 betina di sana. Jadi kita ada Sophie dan juga anaknya namanya Corona. Jadi namanya Corona karena lahir pada saat pandemi. Jadi umurnya baru 3 tahun tapi sudah sangat besar seperti ibunya. Sementara ibunya umurnya 13 tahun. Dan di kiri kita ada zebra ya. Ini adalah jenis Grevy's zebra. Jadi Grevy's zebra merupakan zebra terbesar di Afrika karena berat mereka bisa mencapai setengah ton atau 500 kg. Dan zebra ini juga merupakan zebra yang paling langka di Afrika. Maka dari itu kita punya 1 pasang saja di sini. Mereka biasanya hidup berkelompok ya dan bisa mencapai ribuan ekor jumlahnya. Unta ya. Nah, di sebelah kiri kita ada unta ya di sini. Ini adalah jenis unta berpunuk 2. Dan seperti namanya, mereka memiliki 2 punuk yang berisi lemak di dalamnya. Dan bisa dilihat ya, mereka memiliki bibir yang besar dan juga seksi ya, seksi sekali bibirnya. Dan mereka menggunakan bibir mereka untuk mengambil makanan mereka. Jadi mereka juga bisa mengambil kaktus ya dengan bibirnya. Jadi juga sangat-sangat kuat. Dan di kanan kita ada sapi ya, namanya Watusi. Mereka adalah sapi dengan tanduk terpanjang di dunia. Jadi panjang tanduknya bisa mencapai 1,8 meter dari satu ujung ke ujung lainnya. Jadi sangat panjang ya tanduknya ya. Ya, dan sapi ini juga digunakan sebagai mahar perkawinan oleh suku-suku di Afrika. Loh, hilang dia. Ini Bu.
Dan selanjutnya kita akan melihat kambing gunung ya di sebelah kiri atas. Tuh, dia lagi berteduh ya di sana ya. Ya, jadi kambing gunung ini bisa ditemukan di Afrika Utara seperti Mesir dan juga di Maroko. Dan mereka juga bisa melompat sangat tinggi, bisa sampai 2 meter lompatannya sambil memanjat pegunungan berbatu. Jadi mereka juga sangat-sangat lincah ya. Dan kita juga ada burung pelikan di sebelah kiri depan. Ya, burung pelikan ini memiliki paruh terbesar di dunia. Bisa dilihat sendiri ya, paruhnya sangat besar dan juga panjang. Dan mereka juga memiliki kantung di bawah paruhnya dan digunakan untuk menangkap ikan dan juga udang. Jadi mereka makannya ikan ya. Dan mereka juga bisa menampung sekitar 9 liter air di dalam kantungnya ya. Jadi itu setara dengan 6 botol aqua besar. Dan sekarang bisa dilihat di sebelah kiri, Anda bisa melihat hotel kami yang bertemakan Afrika yang dinamakan Mara River Safari Lodge. Dan bisa dilihat, Anda juga bisa berenang di sana ya sambil melihat satwa yang ada di sini. Di hari ini kita bisa lihat wildebeest ya di sini. Ya, jadi wildebeest ini merupakan makanan favorit dari singa dan juga buaya. Jadi sama seperti zebra ya. Dan mereka biasanya hidup berkelompok hingga ribuan ekor jumlahnya. Dan yang di sebelah kanan kita ada zebra lagi, namanya Chapman zebra. Kalau Chapman zebra ini memiliki 3 warna di badannya, jadi tidak seperti zebra lain ya. Jadi mereka punya warna hitam, putih, dan juga coklat. Dan di samping zebranya kita juga ada badak di sebelah kanan. Kita ada badak putih Afrika. Nah, jadi badaknya itu jantan, namanya Nelson. Ya, dia sudah dewasa karena umurnya sudah mencapai 30 tahun sekarang. Ya, jadi badak ini beratnya bisa mencapai 3,5 ton. Dan untuk badak Afrika mereka memiliki 2 cula ya. Jadi yang punya 1 cula itu hanya badak Jawa dan juga badak India. Nah, di sebelah kiri kita ada jerapah lagi. Nah, kita ada 1 pasang sekarang di sini. Jadi ini namanya Singo. Dia anak pertama dari Sophie, umurnya sudah 8 tahun. Sementara di belakang itu pasangannya namanya Azanti. Nah, umurnya sekitar 5 tahun. Nah, jadi udah nggak sama anak lagi ya. Sekarang udah sama Singo di sini. Nah, jadi mereka ini bisa hidup hingga 25 tahun di alam liar atau bisa hidup lebih di penangkaran. Dan jika Anda ingin melihat jerapah lagi lebih dekat, Anda bisa menuju ke area restoran kami, yaitu Savo Lion Restaurant. Oke, kita akan lewati jembatan lagi. Siap-siap bisa bilang A lagi bersama-sama. Jalan 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita akan melihat singa lagi ya di sebelah belakang. Kita ada 2 singa betina lagi di sini. Jadi kita ada Kalista dan juga Anggun. Oh, namanya bagus-bagus ya. Jadi umurnya 8 tahun mereka sekarang. Dan sebelah kiri Anda bisa melihat restoran kami yang saya bilang tadi, Savo Lion Restaurant. Jadi bisa sambil makan sambil lihat singa juga ya dari dekat. Ya, jadi singa ini mungkin lebih kecil dari harimau, tapi mereka makannya lebih banyak dari harimau karena bisa menghabiskan 7 kg daging dalam sehari. Dan karena daging sulit dicerna membuat singa menjadi malas, dan singa bisa tidur hingga 20 jam dalam sehari untuk mencerna makanan mereka. Jadi kalau makan daging banyak-banyak jadi ngantuk. Oke, kita akan lewati jembatan terakhir. Siap-siap bisa bilang. Oke, terima kasih banyak. Oke, dan dari Afrika sekarang kita akan menuju kembali ke area Indonesia. Jadi kita balik lagi ya ke Indonesia. Oke, kita sudah masuk kembali di area Indonesia. Nah, sekarang kita akan melihat kembali gajah Sumatera. Kita ada 3 ekor gajah betina di sini. Aduh, yang satu ini lagi mandi debu ya dia ya.
Dia melakukan itu untuk menghilangkan parasit ya dari badan mereka. Jadi menghilangkan kutu dan juga untuk menghindari dari gigitan ini ya, gigitan nyamuk. Jadi gajah juga dinyamukin ya. Dan kita ada 3 gajah betina di sini. Yang lagi mati debu namanya Angel. Ya, di tengahnya namanya Asri. Sementara di belakangnya namanya Tiny. Ya, umur mereka sekitar 20 sampai 30 tahun dan gajah bisa hidup hingga 70 tahun di alam liar atau bisa hidup lebih di penangkaran seperti di tempat ini. Jadi hampir mirip ya masa hidupnya seperti manusia. Tadi Jadi- yang mandi. Nah, jadi gajah Sumatera tadi merupakan satwa terakhir kita pada safari journey kali ini. Ya, terima kasih sudah mengunjungi Taman Safari Bali dan sekarang kita akan menuju kembali ke Terminal Toraja. Ya, dan setelah ini